Para sahabat sebangsa dan setanah air, saya sangat menyenangi kisah-kisah Wayang Purwo. Kisah yang sangat lengkap bila kita pakai sebagai refleksi kehidupan kita di dunia ini. Semua peranan ada di dalam, dari kalangan Brahmana sampai ke kalangan Sudra, dari kalangan kesatria sampai rakyat jelata, dari kalangan pandito yang sekaligus kesatria, sampai kalangan punakawan yang juga adalah dewa. Semua bisa kita pakai untuk memposisikan kedirian kita. Para sahabat yang saya hormati, salah seorang tokoh antagonis yang luar biasa menarik adalah peran Resi Durno. Sebagaimana keberadaan manusia di dunia ini bagaikan berlakon di atas panggung sandiwara yang mau tidak mau harus memilih peran yang akan dimainkannya. Bisa 1, 2, bahkan 3 peran sekaligus. Durno juga sama seperti manusia lainnya yang sampai pada satu titik tetap harus memilih. Dari sisi kedikdayaan dan kesaktian, dia tidak diragukan. Dari sisi kehormatan, dia mendapat dari Pandawa dan Kurawa. Dari sisi kemaharesian, dia juga adalah seorang resi yang mumpuni dalam olah perang. Sayang, dia belum, atau lebih tepat kita katakan, dia tidak akan pernah memiliki kemampuan weruh sadurung winara, yang artinya memiliki kewaskitoan ke masa depan. Kemampuan yang merupakan puncak rohani seorang manusia yang berawal dari kemampuan mengenali diri, mawas diri, menjaga hati, mengenali alam sekitar, serta berserah pada Tuhan. Sebentuk kemampuan yang harus sudah meninggalkan segala kebutuhan duniawi. Hidupnya bagaikan air yang mengalir dan mengairi apapun dan siapapun yang membutuhkannya. Durno memang tidak bisa menolak takdir. Tetapi dengan arogansinya dia lebih sering berhadap-hadapan dengan takdirnya sendiri. Memang dia ditakdirkan berada di sisi Kurawa, yang mungkin juga merupakan kehendak para dewa agar tercapainya kesetimbangan. Keputusan telah diambil dengan menempatkan orang-orang yang sejenis pada satu kelompok yang sama. Karena perang sekali ini adalah perang antara kebatilan dan kebenaran. Kembali kita katakan sayang, Durno tidak pernah mau menyadari takdir dewata ini. Para sahabat sebangsa dan setanah air, Maharesi Bhisma juga tidak bisa menolak takdir. Kecintaannya pada Pandawa tidak mengurangi rasa sayangnya ke Kurawa. Tugas sebagai kesatria tidak bisa dihindarinya. Karena itu, dia tetap harus menjalankan perannya sebagai panglima perang Kurawa. Sekalipun di dalam ketulusan hatinya yang kenyang akan kebenaran, dia membela Pandawa. Tetapi kenyataan hidup membuatnya harus berperang melawan murid-muridnya ini, semua demi takdir. Kebenaran yang merupakan ciri khas Bhisma ini membuat Bhisma sangat dicintai Pandawa, dan mereka mengenal eyang guru mereka dengan baik dan yang sakti mandraguna ini. Dengan berbagai cara mereka mencari tahu bagaimana cara mengalahkan eyang guru mereka yang tidak bisa mati ini. Dan akhirnya
mereka memperolehnya. Dan semua diselesaikan Sri Kandi karena memang dia ditugaskan untuk itu. Dengan memohon maaf dan dengan di dalam kepiluan, Sri Kandi menyarankan banyak anak panah ke tubuh Bisma agar bisa rubuh tanpa menyentuh tanah karena disangga oleh ratusan anak panah. Sebuah kematian yang indah, sebagaimana keinginan para kesatria yang terhormat. Eyang Bisma hanya tersenyum lebar menghadapi kenakalan para muridnya ini. Dan memang dia menginginkan kematiannya agar tidak menyulitkan Pandawa yang disayanginya. Dengan mengorbankan diri, dia tahu Bharatayuddha akan berakhir. Dengan kematiannya, korban padang Kurukshetra akan berkurang. Pengorbanan yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang telah mencapai kesempurnaan hidup. Pengorbanan orang yang tidak membutuhkan apa-apa lagi. Pengorbanan orang yang memiliki kerinduan untuk segera bertemu dengan Sang Hyang Widi. Inilah pengorbanan seorang Maharesi yang sesungguhnya. Para sahabat yang saya hormati, di dalam kekalutan di Bharatayuddha disiarkan kabar Aswatthama Pralaya. Berawal dari akal Kresna yang menyuruh Bima, orang kedua di Pandawa, untuk membunuh seekor gajah yang bernama Aswatthama, nama yang sama dengan anak Durna. Sebuah kebenaran berita yang tidak bisa ditolak orang banyak, karena hadir dari bibir seorang yang paling jujur di Hastinapura, yaitu Yudhistira. Kabar yang sengaja ditiupkan Pandawa dikarenakan rasa segan menghadapi guru mereka yang sakti dan juga mereka hormati, sekalipun mereka tidak menyukai kelakuannya. Kelakuan yang tidak pantas dimiliki orang yang menyandang status Maharesi. Kelakuan yang selalu memikirkan hidup keduniawian, hal yang wajar. Keberadaannya sendiri berasal dari nafsu seorang pendeta yang menghadirkan Durna ke dunia ini tanpa melalui seorang ibu. Keinginannya untuk segera menjadi manusia terhormat dikarenakan hidupnya dalam kemiskinan yang begitu menekan, yang akhirnya menumbuhkan dendam kesumat. Seorang guru yang memilih orang-orang tertentu yang boleh menjadi muridnya. Orang yang dengan sedemikian liciknya memanfaatkan Arjuna, muridnya yang polos, untuk menangkap Drupada demi membalas dendam. Orang yang sedemikian sabar merajut jala dan menanti sampai Maharesi Bisma mati agar dia dapat naik pangkat untuk menggantikannya. Bambang Kumbayana memang hidup tidak jauh dari hawa nafsu duniawi. Sekalipun dia tetap dianggap sebagai Maharesi, tetapi dia tidak berhasil menjaga hatinya dengan status kemaharesiannya. Di dalam perang besar sekalipun, dia melanggar etika perang. Hanya karena begitu menyayangi anaknya, dia sangat murka. Selama dia menggantikan Bisma, dia hanya mengatur tentara dari belakang barisan. Ya, memang Mbah Durna adalah orang yang syarat ilmu
tetapi sangat pengecut. Dia tahu beratnya bila langsung maju ke medan pertempuran. Berita kematian anaknya membuatnya menjadi gelap mata, dan memanglah tidak membutuhkan waktu lama. Akhirnya dia mati ditebas pedang Dresta Dyumna, putra dari Prabu Drupada. Semua hanya membalas dendam yang tidak akan ada habisnya di dalam dunia ini. Durno menyandang Maharesi hanya sekedar gelaran yang diberikan hanya karena status dia adalah guru para bangsawan. Dia dihormati karena memang dia guru para pangeran. Kenyataan sebenarnya di balik itu semua, dia hanyalah seorang yang diakui sebagai seorang resi yang bukan Maharesi. Karena yang diakui dari dirinya adalah kemampuannya dan kedikdayaannya yang tidak diikuti dengan kemapanannya dalam menata hati sendiri. Para sahabat sebangsa dan setanah air, banyak manusia di Indonesia ini merasa dirinya menyandang gelar Maharesi. Berbagai cara dilakukan orang agar memperolehnya. Yang sayangnya sebagian besar tidak mengerti apa arti gelar Maharesinya tersebut. Mungkin ada juga yang mengerti dan mengetahui arti gelar tersebut, tetapi dia memilih menjual jiwanya demi mengejar dunia. Sebagian besar mereka sadar, sesadar-sadarnya, bahkan sampai ada yang menyadari juga bahwa dirinya lah yang digelari Durno. Tetapi kegilaan memang sudah merasuki diri mereka. Semua untuk mengejar hawa nafsu duniawi, sekalipun usia menggerogoti. Mereka tidak peduli melangkahi siapa, menginjak kepala siapa, serta mengorbankan siapa hanya demi mengejar angkara murka. Mereka tidak sabar menanti waktu untuk memperoleh nikmat dewata. Tetapi justru mereka menyalahkan dewata dan menggunakan nama dewata demi mengejar pangkat. Kalau perlu dengan mengorbankan orang lain, semua demi hawa nafsu. Gelap mata tidak akan bisa menyadarkan mereka lagi tentang arti Maharesi. Ketidakmampuan menata hati juga membuat mereka tidak mengenal arti Maharesi. Hawa nafsu dan angkara murka membuat mereka memilih peran Durno dan melupakan adanya peran Bisma. Pandawa dan Kurawa memang menghormati Durno, dan memanglah Pandawa rata-rata berhati baik. Rasa hormat mereka lebih banyak berangkat dari ketulusan. Kalangan Kurawa juga menghormati Durno. Tetapi sifat saling mementingkan diri sendiri membuat mereka saling gesek-menggesek. Kejadian ini selalu timbul karena memang sudah merupakan karakter kelompok mereka. Bahkan bukan tidak mungkin mereka saling memasang jerat. Itu semua bukanlah sebuah hal yang aneh di sebuah kelompok yang jahat. Justru sangat sulit diperoleh kebaikan dari mereka. Yang ada tetap hanyalah produk dari pikiran yang jahat. Bukan tidak mungkin, malah akan menggunakan dewata demi saling menghancurkan, dan tidak akan heran juga bila ada yang mendesis dari mereka. Mbah Durno, kapankah dikau mati?
semakin lama engkau mati, jangankan Pandawa, Kurawa juga akan kau rusak. Para sahabat yang saya hormati, kematian Mbah Durno adalah kematian yang jauh dari terhormat, tidak seperti Eyang Bisma. Kematian Durno adalah gambaran kematian orang yang syarat ilmu, tetapi menggadaikan jiwanya. Kegelapnya dunia belantara. Di Indonesia, banyak orang tua seperti ini yang tidak mengenal puas. Standar kepuasan hidup mereka adalah berenang di dalam kenikmatan duniawi. Ya, orang tua yang tidak pantas dijadikan panutan, yang hanya tua karena umur, tetapi tidak tua di dalam kewaskitoan. Standar yang diciptakan sendiri dan dilakukan sendiri dengan banyak alasan. Demi masa depan anak tersayang, demi masa depan kelompoknya, bahkan ada yang lebih indah, demi masa depan bangsa dan negara. Semua hanya angin busuk yang keluar dari mulut yang sudah mendekati liang kubur. Yang pasti, dia tidak mau melepaskan diri dari lingkar kenikmatan harta dan kuasa. Ya, sebenarnya semua itu dilakukan hanya memuaskan dirinya sendiri. Dia ingin menikmati semuanya selama hidup di dunia ini. Karena dia sadar bahwa kelak dia hanya membawa kain kafan yang membalut tubuhnya. Bahkan kain itu akan dimakan cacing tanah. Seluruh tubuh dan tulang belulangnya juga akan dimakan cacing tanah. Entahlah, apakah dia masih memiliki muka menghadap Yang Maha Kuasa? Mungkin kelak Yang Maha Kuasalah yang enggan bertemu dengannya. Salam, majulah Indonesia.